Perkenalkan, nama saya Apriani Perpina Brubarus, mahasiswa Universitas Negeri Manado, NIM 21606006. Mata kuliah Sosiologi Pedesaan. Di sini saya akan menyelesaikan sebuah tugas untuk memenuhi nilai ujian tengah semester saya. Saya akan menjelaskan tentang Desa Swakarya yang saya ambil contohnya, yaitu Desa Rembokan. Desa Rembokan termasuk ke dalam Desa Swakarya. Kenapa? Sebelum itu, kita terlebih dahulu menjelaskan apakah Desa Swakarya tersebut. Desa Swakarya adalah peralihan antara Desa Swadaya ke Desa Swasembada. Desa Swakarya disirikan dengan adat istiadat yang sudah mulai pudar, produktivitas yang sudah mulai meningkat, dan kehidupan yang sudah mulai beragam. Desa Rembokan termasuk ke Desa Swakarya. Kita dapat melihat dari ciri-ciri Desa Swakarya tersebut. Pertama, yaitu adat istiadatnya yang sudah mulai longgar. Dapat kita lihat di Desa Rembokan tersebut, adat istiadatnya itu sudah mulai menurun karena kemajuan zaman, kemajuan teknologi yang semakin maju, sehingga adat istiadat yang semakin memudar. Saya mendapat informasi tersebut dari salah satu penduduk yang saya wawancarai. Yang kedua yaitu pengaruh budaya dari luar. Pengaruh budaya dari luar itu membawa pengaruh banyak bagi penduduk Rembokan, seperti contohnya gaya berpakaian yang sekarang banyak mengikuti gaya tren-tren dari luar, gaya berbicara, gaya berperilaku yang banyak mengikuti perilaku dari luar. Itu disebabkan dengan adanya budaya dari luar yang masuk ke Desa Rembokan. Yang ketiga yaitu mata pencarian penduduk yang sudah mulai beragam. Mata pencarian di Desa Rembokan itu sudah mulai beragam, tidak hanya berpatokan pada satu profesi aja, tetapi sudah mulai beragam seperti petani, pedagang, pegawai swasta, dan pegawai negeri. Seterusnya, lapangan kerja semakin bertambah. Lapangan kerja semakin bertambah, itu memudahkan bagi penduduk Desa Rembokan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan adanya lapangan kerja yang semakin bertambah. Terusnya itu gotong royong. Gotong royong itu adalah kegiatan yang rutin dilakukan oleh warga masyarakat Rembokan, yang dilakukan seminggu sekali. Itu adalah kegiatan rutinitas yang dilakukan oleh warga Rembokan. Dan perekonomian dan pendidikan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Perekonomian dan pendidikan di masyarakat Rembokan itu semakin meningkat, seperti adanya sekolah di Desa Rembokan itu dapat menyebabkan pendidikan bagi anak untuk menjenjang pendidikannya lebih tinggi lagi, dengan adanya fasilitas atau dengan adanya sekolah-sekolah di desa tersebut. Bukan hanya ada sekolah, tetapi ada juga rumah sakit untuk bagi para penduduk yang membutuhkannya, untuk bagi para penduduk Desa Rembokan yang membutuhkan seperti berobat dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana tersebut itu sangat berguna bagi masyarakat Rembokan untuk meningkatkan kehidupan mereka. Selanjutnya yaitu pemerintah desa yang berkembang baik. Di setiap desa itu pasti ada pemerintah, seperti kepala desa. Di Desa Rembokan ada kepala desa yang memerintahkan penduduknya, menjaga penduduknya dengan sangat baik, sehingga Desa Rembokan merasa puas dengan kinerja pemerintahan desanya. Seterusnya yaitu masyarakat desa mampu meningkatkan kehidupannya dengan hasil kerjanya sendiri. Dengan berbagai macam pekerjaan dan profesi yang mereka tekuni, mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan hasil kerja mereka, dengan hasil kerja keras mereka sendiri, tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Dan seterusnya yaitu bantuan dari pemerintah. Pemerintah selalu memberi bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu. Tetapi di Desa Rembokan, bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah itu adalah sebagai bahan tambah bagi penduduk yang menerima bantuan tersebut.
Bukan mereka tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, tetapi bantuan tersebut yang mereka terima itu digunakan sebagai bahan tambah dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan yang terakhir yaitu berhubungan baik dengan daerah sekitarnya. Masyarakat Rembokan itu memiliki hubungan yang baik dengan daerah sekitarnya. Sejauh yang saya telusuri, masyarakat Rembokan itu memiliki sifat yang ramah, memiliki sifat yang berbaik hati bagi para pendatang. Begitu pula dengan masyarakat di sekitarnya. Kemungkinan besar mereka memiliki hubungan yang baik dan erat antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada informasi atau kata-kata yang salah, saya mengucapkan mohon maaf. Sekian dan terima kasih.